Selamat pagi, kita bertemu kembali di channel YouTube Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Dan saat ini saya ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, di belakang saya ini ada pemandangan yang cukup bagus dan Alhamdulillah hari ini tadi sudah berkeliling-keliling di Kabupaten Kebumen. Ya, lari-lari kecil lah ya, menggerakkan otot gitu. Hari ini saya mengisi acara PPRA yang diadakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia cabang Kabupaten Kebumen. Dan saya akan membagikan pada semua pejuang PPI PPRA di seluruh Indonesia terkait apa yang akan saya sampaikan nanti di forum. Forum nanti sekitar jam 8, jam 9. Saat ini jam 6.26. Nah, tapi ini bisa menjadi kemanfaatan bagi seluruh peserta acara nanti bila mereka ingin mengulang atau dari sejawat yang tidak eh, berkesempatan hadir di forum ini. Saya akan membagikan share dan judul yang nanti akan saya bawakan adalah PPRA, Implementasi dan Akreditasi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa PPRA kembali menjadi prognas ya. Ada di video saya sebelumnya di channel ini juga bahwa PPRA yang awalnya menjadi prognas kemudian menjadi bagian dari PKPO yaitu PKPO 8 dan 8.1 kemudian dikembalikan lagi menjadi prognas kembali dan saat ini menjadi prognas yang keenam artinya menjadi standar prognas 6 dan prognas 6.1. Em, saya kembali menggunakan sisi lain saya sebagai arsitek ya sebagai yang mendalami ilmu arsitektur bahwa sebetulnya saat kita menata sebuah sistem seperti PPRA, bagaimana sistem antibiotik itu harus dikerjakan dengan baik, dengan benar, kita seperti menata sebuah bangunan, sebuah ruangan. Yang ruangan atau bangunan itu sebetulnya juga sudah bagus. Ya, kalau kita lihat interior yang di bagian atas itu, dia sebenarnya interior yang ya sudah bagus. Namun kemudian ada beberapa hal yang akan lebih bagus, yaitu eh, berupa pencahayaan yang lebih. Maka dari itu kemudian ditambahkan pencahayaan. Sedangkan bangunan rumah, rumah ini pun sebetulnya juga ya sudah layak ya. Ini jelas kita melihat desain seperti ini rumah di Eropa atau di Amerika Serikat. Tapi kemudian diperbaiki lagi dengan menambahkan pencahayaan, menambahkan estetik melalui adanya anak tangga, kemudian jendela pun dirubah, ada ya ada ruang untuk bersantai, ruang untuk menerima tamu misalnya di Serambi. Nah, itulah yang kemudian kita nyatakan bahwa ini ada penataan yang lebih baik. Nah, begitu pula PPRA. PPRA ini sesuatu hal yang ya saya pun pernah mengatakan sebuah mimpi yang tidak akan pernah tercapai. Tapi eh, saat ini pun kita bisa mengatakan bahwa PPRA adalah sesuatu yang sudah ada, sudah bagus, belum sempurna, kemudian kita coba perbaiki kembali. Ya, dan mungkin juga akan ada perbaikan lagi. Misalnya terhadap ruang interior itu akan ada perbaikan lagi. Kemudian untuk rumah pun juga ada perbaikan kembali. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ya, good is not enough if better is possible. Jadi setiap hari selalu ada perbaikan, setiap saat ada evaluasi. Nah, ada hal yang menurut saya eh, memprihatinkan sebetulnya. Begitu PPRA menjadi sebuah program nasional, cukup banyak pelatihan-pelatihan. Tapi ibarat pepatah, ibarat sebuah pantun yang saya tulis, sayur ketupat bertabur jagung, saat ikut semangat pulangnya bingung. Karena apa? Karena yang kita lihat ini adalah sebetulnya dalam pelatihan-pelatihan itu adalah cuplikan-cuplikan seperti gedung ini. Gedung ini adalah sisa bangunan Romawi, sangat indah. Kita melihat, oh indah ya, indah ya. Padahal itu semua hanya pilarnya saja yang mungkin dulu di atas pilar itu ada atap.
kemudian ada dinding yang juga sudah tidak utuh. Dan kalau kita mau melihat utuhnya, ya mereka lah yang menjalankan PPRA itu di rumah sakit secara sempurna. Nah, yang dokternya sudah menyerahkan antibiotik pada PPRA, kemudian minta diaudit bahkan, tolong dong kami diaudit nih, apakah sudah betul atau tidak. Nah, itu yang menjadi sebuah catatan terkait pelatihan. Maka dari itu harus ada pelatihan yang sangat tepat, yang tidak hanya memberikan gambaran-gambaran saja, memberikan teori-teori saja, namun peserta bisa mengimplementasikan. Nah, kita melihat atau sering melihat bagi yang sudah pernah mengikuti PPRA bahwa ada pondasi namanya komitmen. Namun, saya ingin mengupas bahwa pondasi itu dari sisi arsitektur dan teknik sipil, pondasi itu tidak hanya berupa balok begitu saja yang kemudian dia menopang, tapi ada banyak hal yang kemudian kita kupas ternyata di situ ada namanya footing, ada namanya strap beam, ada namanya kolom, dan itulah pondasi yang akan saling menguatkan. Nah, ibaratnya footing saya umpamakan keilmuan. Bagaimana seorang DPCP, seorang spesialis, dia akan paham terkait dengan menggunakan antibiotik yang bijak, penetrasinya harus tepat, indikasinya tepat, dosisnya, bagaimana memainkan loading dan maintenance dose. Belum kalau nanti ada gangguan ginjal misalnya, dia harus menghitung creatinine clearance, dia harus menghitung apa dosis sesuai adjustment dose. Nah, itu harus butuh ilmu. Ya. Dan kemudian ada kompetensi, ada rasa mencintai terkait dengan profesinya, terkait dengan kompetensinya, dan bagaimana juga mencari pasien. Pasien ini bukan sebuah komoditas yang uh, ya dieksplor, itu, dieksplorasi, dieksploitasi, bukan. Bagaimana dia membuktikan sumpah dokternya untuk mengimplementasikan terkait dengan terapi pasien. Nah, kolom sendiri, kolom itu ada berbagai macam. Ada rectangular column, circular column, ya, axially loaded column, reinforced concrete column, kolom yang kemudian di dalamnya diisi semen itu ya. Nah, cukup banyak. Nah, itulah gambaran dari pilar-pilar dalam PRA. Ada DPJP, farmasi, keperawatan, pelayanan mikrobiologi klinik, ya, ada SPMK atau SPPK kalau itu pelayanan itu bisa digerakkan oleh dua profesi itu. Nanti kita akan bahas KFT dan PPI tentunya. Nah, atap atau PRA-nya, atap sendiri cukup banyak jenisnya. Kalau kita bilang sebuah atap di Indonesia itu sesuai dengan rumah adat itu cukup banyak jenisnya. Ada limasan, limasan pun ada yang namanya limasan lawakan, limasan prajumas, joglo yang cukup terkenal ya. Joglo itu kan rumah khas Jawa Tengah. Itu ada joglo jompongan, joglo wantah apitan, mangkurat dan lain-lain. Ya, saya bahkan pernah melakukan penulisan terkait bentuk atap joglo. Joglo antara Jawa Selatan dengan Jawa Utara, di pesisir utara, di Pantura, ternyata cukup berbeda. Ada ciri-ciri khas yang ditampilkan yang di Jawa Utara itu sangat berbeda. Mungkin suatu saat kita akan bercerita itu, kalau ada hubungan dengan PPI PPRA ya. Nah, untuk atap, jenis atap apa yang akan dibangun? Nah, ini harus menyesuaikan dengan kekuatan pilar. Tadi ada pilar-pilar di PJP dan lain-lain. Artinya apa? Kita harus melihat, masing-masing harus melihat DPJP-nya bagaimana penerimaannya. Antara satu satu rumah sakit dengan rumah sakit lain ya mungkin akan berbeda-beda. Kekuatan pilarnya berbeda-beda. Rumah sakit A memiliki mikrobiologi klinik, misalnya profesi saya mikrobiologi klinik. Saya pun ada di beberapa rumah sakit. Ada satu rumah sakit yang di situ saya sangat di sangat difungsikan. Ya, antibiotik, mereka bertanya ke saya, bahkan kultur pun mereka minta ACC. Dokter ACC kultur enggak? Tapi satu rumah sakit, saya hanya membuat kajian-kajian saja. Kenapa? Karena mikrobiologi kliniknya dipegang oleh
profesi lain ya atau spesialis lain yang memang dia punya kompetensi tentu saja di mikrobiologi klinik. Namun apa yang dikeluarkan di dalam hasil laboratoriumnya itu jauh berbeda dengan standar. Artinya dia tidak mengikuti standar. Ya. Misalnya dia meletakkan antibiotik tigecycline misalnya. Padahal WHO mengatakan tigecycline sudah dilarang ya karena dia akan mempercepat kematian, penurunan-penurunan fungsi organ. Nah, dia tampilkan itu semua kuman ada tigecycline-nya. Nah, ini tentu saja harus diatur kekuatan pilarnya ini. Ada mikrobioklinik, tapi bisa nggak nih potensi ini difungsikan. Nah, kemudian yang kedua, pilih atap dengan bahan yang tepat. Ini PRA-nya mau sistem yang apa? Empirik atau yang definitif? Dari melihat pilar-pilar tadi itu, kemudian, oh kalau pilarnya sebuah dak, ya, dak beton gitu, dak atau dak semen gitu, tentu saja atapnya berbentuk apa, pilarnya berbentuk apa, ya, harus disesuaikan. Kemudian pilih atap yang sesuai dengan kondisi cuaca. Kondisi cuaca bisa dikatakan kondisi di rumah sakit tersebut atau kedaerahan tersebut. Ada satu eh, dan ini saya ungkapkan apa adanya ya. Misalnya cuaca BPJS. BPJS itu menjadi satu ya secara secara nasional dia satu ketentuan. Tapi ya tapi dan ini sudah terjadi. Kadang-kadang BPJS di suatu kabupaten atau kota madya itu berbeda-beda. Ya. Sebagai contoh, ini tidak tentang antibiotik, tapi nanti ada dampak ke antibiotik. Ada sebuah kabupaten yang BPJS-nya tidak mengabulkan klaim sebuah rumah sakit atau beberapa rumah sakit karena rumah sakit itu untuk penunjang diagnostiknya terkait dengan tipes abdominalis adalah tubek. BPJS ini dengan membuat surat tulisan, sebuah tulisan bahwa yang dikabulkan adalah Widal. Nah, ini tuh saja tidak sinkron karena cuaca BPJS ini tidak update bahwa Widal sudah tidak digunakan. Dan disitulah kemudian komunikasinya bukan menjadi komunikasi yang setara, komunikasi yang apa ada atas dan bawah. Ya, ini realita, ya realita, bukan memfitnah tapi ini realita. Ya, karena video ini pasti akan menyebar, tapi ini realita. Nah, itu pun mau tidak mau realistis, kita harus menyesuaikan. Bagaimana PPRA ini tetap berjalan. Karena ini tidak hanya menyangkut masalah akreditasi, tidak hanya menyangkut masalah klaim BPJS, tidak menyangkut masalah apa ya penghargaan kepada rumah sakit, tapi ini ada masalah sumpah kita ya kepada pasien, pelayanan terhadap kemanusiaan. Makanya sering saya gunakan penutupnya ada Patria es Humanidad. Tidak ada kebangsaan selain kemanusiaan. Itu yang paling penting. Kemudian ada dropping. Ini rupanya pernah saya temui di FKTP. Dropping itu dari Dinas Kesehatan ngedrop antibiotik. Ada yang menarik di situ, levofloxacin dan ciprofloxacin diletakkan dalam satu apa ya, satu slot tempat karena itu ada almarinya bertingkat begitu, satu tingkatan. Tapi ciprofloxacinnya di belakangnya levo dan levonya ini rupanya harus habis. Jadi semua pasien yang membutuhkan quinolone maka diberikannya levo. Ini tentu saja membutuhkan koreksi. Kapan menggunakan levofloxacin dan kapan menggunakan cipro dan ini tidak sama. Ya, levofloxacin kita sebut sebagai quinolone, ya, respiratory quinolone. Sedangkan ciprofloxacin bukan respiratory quinolone. Penetrasinya pun berbeda. Mana yang lebih bagus penetrasi di abdomen, mana yang lebih bagus penetrasi di paru itu harus dikaji. Kemudian terkait dengan swasta, ada rumah sakit negeri, rumah sakit swasta. Mungkin swasta lebih mudah bergerak, tapi juga swasta ini juga ada penghitungan-penghitungan terkait dengan anggaran untuk antibiotik. Nah, ini harus diatur supaya tidak akhirnya terjadi kerugian, apalagi kalau nanti hubungannya dengan pasien-pasien BPJS. Takutnya nanti akan terjadi fraud, gitu ya.
Kemudian pertimbangkan dalam kemudian pemasangan atap. Ya, jadi pengennya atap saya joglo. Oke, ada kekuatan. Tapi eh, dalam mewujudkan joglo tersebut, atap joglo tersebut tidak harus dipaksakan kemudian langsung terbentuk joglo. Boleh, boleh langsung dipaksakan kalau memang kekuatannya bagus. Jadi kalau yang masih merintis ya awali dulu dengan yang mudah diimplementasikan. Awali itu bisa jadi misalnya seperti ini. Kita PRA akan memulai untuk penataan terkait dengan eh, objin dulu. Boleh itu, objin dulu yang ditata. Nah, baru kemudian nanti mengikuti bedah, urologi, dan lain-lain. Sesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan. Jangan muluk-muluk diadakan kultur. Wah, ini bahaya nih kalimat ini. Karena yang mengungkapkan dokter SPMK. Tapi sekali lagi, realistis. Ya, kalau saya bilang kepada SPMK itu, yuk keluar. Keluar dari dari ruangan laboratorium saja. Keluar. Kita ke pasien. Bahkan kalau perlu kita ke lapangan rumah sakit. Kita lihat, inilah Indonesia. Berapa sih biaya yang harus untuk kultur, beli alatnya. Oke, KSO. Kalau KSO berarti ada targetnya. Kemudian jenis alatnya seperti apa. Boleh cari yang murah, tapi jangan murahan. Artinya murahan, kemudian dia tidak ilmiah. Dikemasnya saja, kemasannya kayak alat komputer begitu ya. Ada layarnya dan lain-lain, touchscreen. Tapi ternyata sistemnya adalah sistem semi otomatis ya sama saja. Mending kita pakai beli yang lebih murah, pakai semi otomatis beneran. Nggak usah pakai touchscreen gitu. Jadi jangan muluk-muluk mengadakan kultur karena memang saya pernah di manajemen, eh, manajemen tentu saja mempertimbangkan untung rugi. Nah, itulah yang kemudian harus kita hitung. Bisa nggak ini akan menguntungkan? Menguntungkan itu tidak hanya secara finansial, tapi bisa saja secara finansial tidak langsung seperti kemudian pemakaian antibiotik menjadi hemat, kemudian pemakaian antibiotik bisa ditata sehingga anggaran rumah sakit menjadi turun dan lain-lain. Nah, di pilar pertama DPCP, ada ilmu enggak? Tadi kita sudah sampaikan di pondasi, ada ilmu enggak? Ada nggak yang bersedia ikut pelatihan dari A sampai Z? Lengkap, kemudian menanyakan, bertanya, berdiskusi, serius, suka. Gitu. Oh, alasannya mahal pelatihan PPRA. Iya, kenapa ya kok mahal? Gitu. Ya, kalau mahal silahkan Anda buka di channel ini, Ngopi di Kota. Silahkan. Saya coba membagikan keilmuan itu. Dan tidak rugi kok, gratis ini. Ada subscribe atau tidak subscribe, channel ini sudah berjalan terus gitu ya. Subscribernya masih 1.700 sekian ya. Subscribe tidak subscribe, apa itu monetisasi dapat atau tidak dapat dan saat ini tidak belum dapat, tapi tidak ada masalah. Yang penting ilmu ini berjalan. Nah, yang terakhir, malas. Kenapa malas? Sudah nyaman dengan persiapan-persiapan seperti itu. Ya, kalau seperti itu, maka harus dipertanyakan bagaimana sumpah Anda kepada Tuhan saat saat Anda mengambil sumpah dokter. Nah, apa sih tugas DPJP? Satu, menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan kewaspadaan standar. Ada sisi PPI-nya juga, seperti cuci tangan dan lain-lain. Kemudian ada koordinasi program ya di SMF atau bagian. Jadi ada rapat SMF, kemudian koordinasi dalam penyusunan panduan. Jadi ada PPAB itu sebetulnya diterbitkannya dari SMF, baru kemudian bertahap sampai ke tim PRA sampai ke manajemen. Kemudian melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim. Nah, farmasi pilar kedua. Memahami cara kerja farmasi, memahami kompetensi dan wewenang farmasi. Apa ini? Kok ada nasi Padang nih? Jadi farmasi jangan seperti rumah makan Padang. Dokternya ngeresep meropenem, dibungkuskan meropenem. Orang pengen, nah itu ada gulai kepala ikan ya, gulai kepala ikan, ambilkan kepala ikan. Pengen tunjang, ambil tunjang. Ya, ada otak, ambil otak tanpa
Farmasi ini menyuarakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, hal-hal terkait keilmuannya. Dokter mohon maaf, ini kok pasien misalnya ya, misalnya yang terlintas saja, cukup banyak ya, contoh antibiotik. Pasien ini kok dapat imipenem, pasien ini ada riwayat kejang loh dok. Masuk ke sini ada kejang, jangan imipenem. Kenapa tidak disuarakan itu? Tinggal, oke, masukkan staples, kirim ke ruangan, dapat imipenem. Alasannya, dokter kami nggak sempat klinis karena pekerjaan terkait dengan manajerial di unit farmasi cukup banyak. Kekurangan orang. Apakah kekurangan orang itu menjadi alasan seperti itu? Tidak. Kekurangan orang, maka harus disusun terkait perencanaan tenaga kerjanya, SDM-nya. Nah, kita seringkali tidak menggunakan hal itu. Padahal WHO sudah mengatur. Contohnya kriteria kita baca WISN gitu ya, WISN. Itu ada untuk pengaturan terkait dengan jumlah SDM. Kenapa kita tidak lakukan itu? Sudah ada toolsnya. Nah, ini farmasi. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium. Memberikan rekomendasi dan konsultasi, serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, terlibat ya. Ada pengkajian resep. Nah, tadi, oh ini kok imipenem? Nah, dikaji itu. Dikendalikan, monitoring penggunaannya, visite ke bangsal pasien bersama tim. Bukan nongkrong aja di instalasi farmasi ya, bukan, bukan sebagai eh, apa penjaga restoran, bukan. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar pada pasien juga, pada dokter juga, dan evaluasi bersama tim. Perawat, nah ini ada sebuah artikel bagus terkait perebutan kompetensi antara dokter dan perawat. Karena memang jumlah keperawatan ternyata di Amerika pun lebih banyak dibanding jumlah dokter. Sehingga kebutuhan untuk menangani pasien secara komprehensif, secara setiti hati-hati, hati-hati dan teliti itu membutuhkan perawat. Apa tugas perawat? Menerapkan kewaspadaan standar untuk mencegah transmisi resistensi. Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar, terlibat dalam pengambilan spesimen mikrobiologi secara teknik aseptik oleh dan dengan analis. Yang kedua, terlibat dalam pemberian antibiotik yang benar. Artinya, cara pemberian ini kan yang meresepkan dokter, tapi cara pemberiannya adalah dari keperawatan. Jangan sampai dokter sudah benar nih menerapkan misalnya digunakan dulu loading dose misalnya. Loading dose. Kemudian ada dosis maintenance, tapi perawat justru memberikannya sekali apa dosisnya tidak menggunakan loading dan maintenance, menggunakan dosis lazim, misalnya seperti itu. Terlibat dalam pengambilan spesimen. Ya, spesimen itu yang mengambil ya karena laborat adalah analis. Sekali lagi adalah analis, bukan kompetensi perawat, tapi perawat membantu. Misalnya terkait dengan suction dari endotracheal. Tidak mungkin kan analis memegang media mikrobiologi, tapi sambil mensuction, medianya akan terkontaminasi oleh udara. Maka dari itu dibantu oleh perawat ya secara aseptik. Pelayanan laboratorium mikrobiologi. Nah, di sini karena ini ada profesi saya dan saya punya sahabat sangat banyak di SPMK maupun SPPK. Saya mengajak, yuk coba deh untuk terkait dengan kompetensi ini kita tidak perlu meributkan. Oh ini milik mikro, ini milik patologi klinik. Kalau di situ ada di suatu daerah ada mikrobio-klinik, serahkan saja ke mikrobio-klinik. Ya, mikrobio-klinik akan membantu patologi klinik terkait dengan visite misalnya. Dan SPMK-nya harus harus mau visite ya. Jangan sama-sama duduk di laboratorium. Ya kalau seperti itu, kalau saya SPPK saja pakainya ya. Kenapa? Karena dia bisa mengerjakan hematologi dan lain-lain ya. Itu pendapat ya, itu pendapat dan melihat realistis realitanya. Ya kenapa? Karena with great power comes great responsibility ya. Oleh Voltaire ya, seorang filsuf dan ini diadopsi di
film Spider-Man ya oleh Uncle Ben itu. Jadi kalau kita memiliki kekuatan, kekuasaan, maka kita harus memiliki suatu penerapan. Silakan. Dan tidak ada yang mengatakan di dalam PMK 8 2015 adalah harus punya SPMK. Yang disebutkan ada pelayanan laboratorium mikrobiologi klinik, bukan pelayan. Jadi pelayanan ada sifatnya adalah sesuatu job. Apa yang dilakukan? Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi klinik, memberikan rekomendasi dari hasil kultur dan konsultasi serta visite. Sekali lagi visite. SPMK, spesialis mikrobiologi klinik, bukan spesialis mikrobiologi kecamatan. Artinya dia duduk di kantor saja, hanya stempel tanda tangan atau paraf saja. Tidak bisa seperti itu. Dan mengira-ngira, oh ya, dan tidak masuk akal. Menurut saya tidak masuk akal. Anda hanya mengandalkan hasil dari mikrobiologi tanpa Anda melibatkan hasil dari patologi klinik. Tidak mengetahui ini shift on the left, shift on the right, Douglas body, granular apa toxic granulosik dan lain-lain yang itu harus disampaikan atau didiskusikan dengan patologi klinik ya atau mikrobiologi klinik berdiskusi dengan patologi klinik atau patologi klinik berdiskusi dengan mikrobiologi klinik ya. Bagaimana kita akan mengetahui bahwa pasien ini betul-betul endokarditis infeksiosa kalau kita hanya nilai Streptococcus apa kultur saja tanpa tahu nilai astonya ya. Sebagai contoh dan memberikan informasi pola mikroba dan pola resistensi secara berkala setiap tahun. Jadi ada laporan antibiogram. Sudah ada di video-video sebelumnya ya. Nah, ini contohnya. Dalam waktu yang sama, pasien yang sama, hasil kulturnya berbeda-beda. Ada Pseudomonas, ada Moraxella, dan ada Xenotrochomonas maltophilia. Dan semuanya hanya dicentang antibiotiknya. Di sini tentu saja DPCP akan kesulitan, DPCP akan kebingungan. Loh, kok kumannya berbeda? Loh, kok ada antibiotiknya? Akhirnya apa? Pasien itu tanda kutip dicekoi kalau bahasa Jawa itu apa ya? Dipaksa untuk mengkonsumsi, untuk minum antibiotik yang berbeda-beda. Padahal kita harus memaknai ini Pseudomonas ini patogen, kolonisasi atau kontaminasi. Ya. Harus dimaknai. Moraxella ini maknanya apa? Xenotrophonus maknanya apa? Ya. Pada pasien ini si dokter tidak melakukan itu. Ini juga ya pada anak-anak ketemu Pseudomonas. Tapi di bagian bawah ini tertulis adalah ciprofloxacin. Anak jelas tidak bisa kita gunakan ciprofloxacin, mengganggu lempeng epifise. Ya. Pertumbuhannya akan terganggu. Ya, ini juga contoh-contoh ya. Ini ada data pasien. Ini sepsis. Nah, ya, SNH dengan sepsis. Ketemu Enterococcus faecalis. Sudah main merotik, meropenem. Dikombinasi dengan vancomycin. Karena hasilnya seperti ini. Tanpa ada keterangan dari SPMK-nya. Akhirnya apa? Reserve ketemu reserve. Kombinasi. Meropenem ketemu vancomycin, vankosan. Tanpa memaknai bahwa Enterococcus faecalis ini maknanya apa pada darah ini. Tidak dieksplor lebih lanjut. Ya, ini juga sama. Mungkin gambarnya agak buram, tapi memang ini yang dikirimkan pada saya. Jadi ini konsultasi dari seseorang sejawat di luar Pulau Jawa. Ini hasil kulturnya Acinetobacter. Tapi jawabannya dari dokter spesialisnya adalah ditemukan Acinetobacter dan ciprofloxacin bisa digunakan. Dia tidak tahu diagnosanya apa, di situ tidak ada diagnosanya. Ya, sputum ini maknanya apa terhadap diagnosa itu. Ya. Jadi ini akibat tanpa interaksi dengan pasien dan dengan DPJP lainnya, dengan profesi-profesi lainnya, dengan perawat, dengan EPCN dan lain-lain. Ini juga ya, ini Staphylococcus aureus pada sputum.
Tapi kok usulannya kalau sejawat lihat usulan di bawahnya lucu. Debridement dan dressing. Loh, ini spuntum. Apa hubungannya dengan debridement dan dressing? Ya, katanya salah tulis. Tapi tidak boleh seperti itu. Ini artinya tidak ada kunjungan ke pasien. Sehingga hasilnya menjadi tidak tepat. Nah, ini yang terjadi di rumah sakit kami, dok, sejawat sekalian. Jadi ada konsul. Ya, kalau saya saat ini misalnya sedang tidak di rumah sakit, ada konsul. Ini nama sekian sekian sekian. Pertanyaannya adalah, apakah ACC kultur sputum, dokter? Kultur pun harus dapat ACC. Boleh atau tidak? Kalau tidak, maka kultur dibatalkan. Dan di situ saya akan menyebutkan antibiotiknya bagaimana, bagaimana. Bisa saya ganti, bisa tetap, tapi sampai hari kesekian, ya, pemantauannya apa saja. Ya, seperti ini juga. Ini dari Rumah Sakit Mari Rahayu, Kudus, tempat saya, dan ini saya sudah izin. Karena memang positif sekali rumah sakit ini, saya mengatakan ini positif, gitu. Manajemennya positif. Saya diizinkan untuk visitor, saya diizinkan untuk bertukar pikiran dengan semuanya, termasuk dengan manajemen. Pasien dari ICU sudah rawat jalan, artinya sudah membaik oleh oleh salah satu guru saya, Dr. Arif Lee, Arif Lianto Lee, penyakit dalam. Saya sampaikan bahwa saat ini tidak patogen, tidak perlu terapi, dan betul tidak ada terapi. Luar biasa. Beliau luar biasa. Ya, untuk enaknya untuk pasien ini antibiotik apa? Nah, ini ada kasus itu. Ya, tidak perlu antibiotik kadang-kadang hanya cukup meningkatkan gizi karena pasien ini ada anak gangguan gizi, tapi dia ada operasi megakolon kolonital sehingga bone Dyson. Ya, pasien ini juga ya ada GO di sini. 3 tahun terpapar antibiotik. Nah, bagaimana pemberiannya? Antibiotik perlu atau tidak? Ya, ini ada kasus juga. Ini dari IPCN. Dia menanyakan kalau seperti ini antibiotiknya bagaimana, kulturnya bagaimana. Lah kita lihat aja cara rawat lukanya seperti ini. Benahi dulu cara rawat lukanya, konvensional dulu, tanpa kultur, tanpa antibiotik. Kalau membaik, itulah jawaban terapinya. Ini adalah contoh. Ada juga di video saya sebelumnya bagaimana kita berjalan terkait PPI, PPRA, dan kita menerapkan pemikiran-pemikiran yang ada, yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, diimplementasikan ke pasien. Pola pikir analisa klinis, penunjang, aspek PPI, bahkan sampai aspek PPRA. KFT, Komite Farmasi Terapi, berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit kita. Jadi jangan nyonplek, jangan jiplak atau kopas dari rumah sakit lain ya. Memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit dan melakukan evaluasi antibiotik. PPI. Nah, EPCN harus ngapain nih? Efisien nggak perlu ngurusin dosis-dosisnya, tapi cukup penerapan kewaspadaan standar, surveillance kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten, cohorting, isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten, dan menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa kalau ada MDRO. Artinya PPI ini nggak bisa dia hanya duduk aja di dalam ruangan gitu. Dia harus setiap hari berputar. Kalaupun ke ruangan ada dalam rangka koordinasi, masukkan data. Oke, tapi harus punya area. Efisien A, areanya mana saja. Efisien B, areanya mana saja. Efisien C, areanya mana saja. Tidak menyadarkan pada EPCLN. Itu yang eh, dilakukan oleh efisien kami di Rumah Sakit Mari Rahayu Kudus. Sekali lagi mohon maaf, saya menyebutkan Mari Rahayu karena eh, sejawat pastinya butuh contoh kan? Ya, butuh contoh. Silakan di Mari Rahayu kami melakukan hal itu. Oke, strategi PPRA maju jalan. Persiapan, identifikasi kesiapan infrastruktur, identifikasi keberadaan dan atau penyusunan kebijakan dan pedoman atau panduan. Pelaksanaannya, tingkatkan dulu pemahaman terkait ilmu, tetapkan pilot project-nya, pelaksanaan pilot project-nya, kemudian monitoring, evaluasi berkala, laporan ke manajemen, dan baru susun RKA-nya. Nah, inilah gambaran
dari bagaimana kami bergerak bersama. Ada Rumah Sakit Kelet Jepara, ya. Ini Rumah Sakit Kelet Jepara. Saya diminta untuk memperagakan bagaimana PPRA dijalankan, ya, dengan apa guru saya ini ada Pak Istikori, ya. Kemudian ini di Rumah Sakit Marhirayu dengan IPCN, dengan farmasi, ya ini IPCN dengan perawat ruangan ICU. Kita visit bersama, kita melihat bersama. Di Rumah Sakit Marhirayu juga saya ikut operasi, ya, dan akhirnya tidak perlu dikultur ini karena memang tidak ada tanda infeksi. Di Rumah Sakit Marhirayu juga saya dengan Dr. Andreas Christian Wijaya SPPK, kita join visit, kita ke pasien bareng. Ini saat masih di Rumah Sakit Kartini Jepara, saya dengan Dr. Joko Handoyo SPPK, ya, asik loh, bener asik ini. Kita kunjungan bareng-bareng gini, ilmunya nambah, keakraban juga bertambah. Ya, ini saya di Rumah Sakit Logorejo, ya, dengan guru saya Dr. Sumanto. Kita berinteraksi dengan keluarga pasien, ya. Ya, ini di Rumah Sakit Logorejo juga. Ini malah direktur datang, manajemen datang, ya, IPCN datang, ini dok DPJP datang, farmasi, ini ada di Paru juga datang. Ini bersama Koas di Marirahayu, Kudus, kita share juga bagaimana sih kerja mikro, Dek, gitu. Ya, ini di ICU Marirayu juga, ya, bersama IPCN, ini Mbak Puji dan ada Kepala ICU, Bu Elizabeth. Ya, ini di Marirayu lagi, ya, dengan IPCN dan ini ada namanya Pak Bimo. Ini waktu itu beliau masih di HND, ya. Kemudian ini di ICU, Rumah Sakit Logorejo dengan kepala ICU-nya, ya, kepala ICU-nya, ya. Pak ICU-nya Dokter Jenny Sarah Mandang, kemudian ini ada dari apa semacam penanggung jawab BPJS-nya, apa Kesmek, ya, Kesmek dari Rumah Sakit Logorejo. Ya, ini di Jepara, salah satu rumah sakit di Jepara. Saya lupa ini kalau nggak di Kelab, ya, ya kita memperagakan ulang. Gitu. Setelah sekian tahun kita peragakan ulang. Ya, ini saat memeriksa pasien, ya. Ini di masa pandemi COVID, kita pun terjun pandemi COVID. Terjun, ya. Ini di Marirayu, ini di ICU, ya. Ini bersama farmasi di Tlogorejo untuk terkait dengan interpretasi pasien supaya kita betul-betul memberikan obat itu sesuai. Ya. Nah, kenapa harus PPRA? Jawabannya adalah karena kita sudah bersumpah. Sumpah dokter, Hippocratic Oath, sumpah farmasi, sumpah dokter gigi, ya. Kita akan menemui kolaps, yaitu kehancuran, kerobohan, kalau kita tidak pernah collaboration, tidak pernah bekerja sama. Tidak perlu meributkan kompetensi-kompetensi, penting kompetensi, tapi bukan untuk diributkan. Kalau ada kompetensi irisan, didiskusikan. Siapa yang pegang? Kamu atau saya? Kira-kira beban kerja kamu banyak nggak? Kalau banyak, saya bantu di sini. Gitu, ya. Baik, sejauh sekalian, itu yang saya sampaikan dan kita sudah muat di channel YouTube kita, Ngopi di Kota, dan saat ini matahari sudah mulai meninggi. Di belakang saya sudah mulai panas dan sebentar lagi saya akan harus bergabung ke ruangan, tentu saja setelah beberes dahulu untuk berbagi ilmu yang sama yang di sini di secara langsung kepada rekan-rekan para farmasi Indonesia di Kabupaten Kebumen. Bezat sekalian, apa yang saya sampaikan semata-mata karena ilmu, ya, semata-mata karena ilmu, semata-mata karena ini adalah tugas kita, ya, dalam pelayanan. Ya, ini adalah wujud kita untuk implementasi kita terkait dengan sumpah yang pernah kita ucapkan. Sekali lagi, yuk berilmu, yuk implementasi, dan diikuti betul-betul video ini dari awal sampai akhir sehingga tidak akan terjadi salah persepsi, salah mengerti terkait dengan rasa cinta ini. Patria es humanidad, tidak ada kebangsaan selain kemanusiaan.
Yuk, informasi pada kemanusiaan, tetap berilmu, dan tetap di channel YouTube Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.